Dulu dihina pedagang asongan, sekarang dia yang memasangkan sayap di kaki para juara. Sneakers Fire. Pernahkah kamu merasa diremehkan hanya karena penampilanmu atau pekerjaanmu saat ini? Kalau iya, kamu wajib baca kisah Phil Knight. Seseorang yang diremehkan dan dianggap tidak akan pernah jadi apa-apa, justru berbalik membangun raksasa olahraga dunia, Nike. Ini adalah kisah nyata, bukan dongeng. Kisah tentang Philip Hampson Knight, atau yang biasa kita kenal, Phil Knight. Lahir di Portland, Oregon pada 24 Februari 1938, Phil muda hanyalah seorang pelari jarak menengah di tim lari University of Oregon. Ia bukan atlet bintang, posturnya tidak ideal, prestasinya di lintasan lari bisa dibilang biasa saja. Mungkin banyak yang menertawakannya saat itu. Mau jadi apa kamu, Phil? Mungkin begitu cibiran yang ia dengar. Namun, apa yang tidak disadari oleh para pencemoohnya adalah bahwa di balik tubuh yang dianggap tidak atletis itu, tersimpan api amarah positif yang kelak akan mengubah sejarah industri olahraga selamanya. Semuanya bermula dari sana, dari lintasan lari dan rasa frustrasi. Phil dan pelatihnya, Bill Bowerman, sama-sama kecewa dengan kualitas sepatu lari yang ada saat itu. Sepatu yang berat membuat kaki lecet dan tidak nyaman digunakan. Bowerman, seorang pelatih legendaris yang perfeksionis, sering mengutak-atik sepatu para atletnya, mencari cara agar mereka bisa berlari lebih cepat dan lebih ringan. Nah, dari sanalah ide gilanya muncul. Setelah lulus dan mendapatkan gelar MBA dari Universitas Stanford, Phil muda memberanikan diri untuk pergi ke Jepang. Di sana, ia berhasil mendapatkan hak distribusi untuk sepatu lari merek Onitsuka Tiger. Tapi bagaimana cara menjualnya? Phil tidak punya toko, apalagi modal besar. Modal awalnya hanya $500 AS, sekitar 7,6 juta rupiah, yang ia patungan dengan pelatih Bowerman untuk mendirikan perusahaan bernama Blue Ribbon Sports pada tahun 1964. Maka dimulailah perjuangan yang melelahkan sekaligus memilukan. Phil Knight muda harus rela berkeliling dari satu perlombaan atletik ke perlombaan lainnya di seluruh Amerika. Ia menjual sepatu-sepatu itu langsung dari bagasi mobilnya. Ia sering diteriaki, dicemooh, bahkan dianggap sebagai pedagang asongan yang mimpinya ketinggian zaman. Hinaan itu seperti makanan sehari-hari. Tapi Phil dan Bowerman tidak menyerah. Mereka terus berinovasi. Saking obsesifnya dengan sepatu, Bowerman suatu pagi di tahun 1971 mendapatkan pencerahan saat sarapan. Melihat cetakan kue waffle iron milik istrinya, ia berpikir, bagaimana kalau pola kotak-kotak ini dijadikan sol sepatu untuk mencengkram lintasan? Tanpa pikir panjang, ia menuangkan cairan uretan, sejenis bahan polimer untuk sol, ke cetakan waffle itu. Cetakan kue sang istri pun rusak. Banyak yang menganggap mereka sudah gila. Tapi justru dari situlah lahir inovasi sol sepatu paling ringan dan memiliki traksi terbaik di zamannya, yang kemudian dipatenkan pada 26 Februari 1974. Tahun 1971 menjadi tahun yang menentukan. Bisnis dengan Onitsuka Tiger berakhir. Phil harus memulai lagi dari nol. Ia harus menciptakan mereknya sendiri. Ia membutuhkan identitas baru, sebuah logo yang akan menjadi wajah dari mimpinya. Ia pun mendatangi Carolyn Davison, seorang mahasiswi desain grafis di Portland State University, tempat Phil mengajar akuntansi. Phil memberinya tugas sederhana, buatkan logo yang melambangkan gerakan. Carolyn menggambar sebuah centang atau swoosh, dan untuk kerja kerasnya selama sekitar 17,5 jam itu, Phil membayarnya $35 AS. Reaksi Phil saat itu, saya tidak terlalu menyukainya, tapi mungkin nanti saya akan terbiasa, katanya. Tidak ada yang menyangka, termasuk Phil sendiri, bahwa logo murah seharga $35 itu kelak akan menjelma menjadi salah satu simbol status dan kekuatan paling dikenal di seluruh dunia. Phil dan timnya lantas mencari nama baru untuk perusahaannya. Sempat terpikir nama Dimension 6, namun Jeff Johnson, karyawan pertama Nike, mengusulkan Nike, diambil dari nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Phil awalnya ragu, namun nama itu akhirnya terpilih. Kesuksesan mulai menghampiri. Di Olimpiade 1972, 4 dari 7 pelari teratas di maraton mengenakan sepatu Nike, meski peraih medali masih menggunakan Adidas. Ini adalah sinyal awal bahwa kekuatan baru sedang lahir. Pada tahun 1980, Nike resmi melantai di bursa saham atau Initial Public Offering, IPO. Meski sempat terpuruk pada 1984, Phil justru melihat peluang untuk masuk ke pasar sepatu basket dengan menggandeng seorang atlet muda bernama Michael Jordan, sebuah kemitraan yang melahirkan fenomena Air Jordan dan mengangkat nama Nike ke puncak kejayaan. Lihatlah betapa elegannya pembalasan itu. Kini, para atlet yang dulu mungkin memandangnya sebelah mata, justru rela mengantri untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang ia bangun dari nol. Phil Knight tidak perlu menjadi atlet tercepat di dunia, karena ia adalah orang yang memasangkan sayap di kaki para pemenang. Kisah Phil Knight mengajarkan satu hal penting bagi kita semua. Ketika seseorang meremehkan fisik, kemampuan, atau mimpimu, jangan habiskan energi untuk berdebat. Simpan energimu untuk membangun sesuatu yang begitu besar dan dahsyat.
hingga mereka tidak punya pilihan lain selain mendongak untuk melihatmu. Karena sejatinya, hinaan adalah bahan bakar terbaik untuk mesin kesuksesan yang tak terhentikan. Istilah yang perlu kamu tahu. Mediocre, kondisi yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Brand, merek atau identitas dari sebuah produk atau perusahaan. Inovasi, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Swoosh, nama resmi logo Nike yang melambangkan suara desir angin atau gerakan cepat. Dominasi, penguasaan atau pengaruh yang sangat kuat terhadap pihak lain. Revolusioner, perubahan yang sangat mendasar dan membawa dampak besar. Bagaimana menurutmu? Apakah hinaan orang lain selama ini sudah kamu jadikan bahan bakar untuk sukses? Tulis di kolom komentar ya.